saya Lilicia Gian. Saya berasal dari Prodi Biologi Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Ayo simak. Selamat pagi anak-anak. Kalian apa kabar semua? Semua hadir ya? Oke, hari ini kita akan melanjut sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menjelaskan mekanisme pencernaan makanan di dalam tubuh. Yang kedua, menjelaskan gangguan yang terdapat pada pencernaan. Yang ketiga, menjelaskan sistem pencernaan pada hewan. Bagaimana cara tubuh mencerna makanan? Nah, ini adalah gambar sistem pencernaan. Nah, setiap hari kamu tentu makan berbagai jenis makanan dengan memakan sepanjang hari. Kamu akan memiliki banyak energi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana proses sistem pencernaan? Merupakan sistem yang memproses membuat makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, mengapa tubuh perlu memecahkan makanan menjadi molekul sederhana? Yang pertama itu, tubuh tidak dapat mengubah materi organik yang terdapat dalam makanan secara langsung. Kebanyakan materi organik dalam makanan banyak mengandung karbohidrat, protein, dan lemak berbentuk polimer. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang disusun oleh monomer-monomer kecil sebagai makromolekul polimer terlalu besar untuk melewati membran plasma dan memasuki sel. Mengapa tubuh perlu memecahkan makanan? Yang kedua itu, tubuh membutuhkan monomer dalam bentuk tersendiri agar dapat membuat polimer tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, protein di dalam tubuh akan memecah melalui proses pencernaan menjadi asam amino. Pilosarida dan disakarida dipecah menjadi gula sederhana, serta lemak dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu ada proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Nah, ada proses pencernaan makanan meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Ada mastikasi, proses pengunyahan makanan oleh gigi. Ada deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Ada digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Ada absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Ada defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, alat pencernaan itu ada mulut, ada gigi, ada lidah, ada kelenjar, ada esofagus, ada lambung, ada usus halus, ada anus, dan terakhir ada usus besar. Nah, di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan. Yang pertama, barisan gigi mulut yang menghancurkan makanan. Yang kedua, air ludah atau saliva membantu melunakkannya. Yang ketiga, enzim saliva mulai membantu menguraikan karbohidrat atau pati. Yang keempat, lidah membantu membolak-balikkan makanan dan membantu menelan. Nah, ada gigi berfungsi melakukan pencernaan mekanik, yaitu merobek atau memotong dan menggiling makanan sehingga berubah bentuk dari besar menjadi kecil, panjang menjadi pendek, dan kasar menjadi halus. Di sini ada lidah. Lidah tersusun atas otot lurik yang mengandung lekukan yang disebut papil. Dalam papil terdapat sel-sel pengencap yang berfungsi sensoris untuk merasakan makanan sehingga lidah berfungsi sebagai suatu indera. Pengencapan merasa cita-cita rasa makanan.
Fungsi lidah dalam sistem pencernaan makanan adalah membolak-balikkan makanan dan membentuk menjadi gumpalan yang disebut bolus. Dengan gerakan peristaltik, yaitu bagian pangkalnya terangkat ke atas dan bagian ujungnya menelan makanan, maka bolus akan terdorong ke belakang. Nah, ini ada kerongkongan, merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot polos yang bekerja secara bergantian, meremas dan mendorong yang disebut gerak peristaltik sehingga bolus makanan masuk ke dalam lambung. Ini ada lambung terletak di dalam rongga mulut atau perut abdomen tepat di bawah diafragma di sisi kiri. Lambung berfungsi mencerna makanan dengan gerak otot langsung sehingga menjadi bubur Kim. Yang ketiga, lambung dibagi menjadi 3, ada kardia, ada pudus, dan pylorus. Kardia itu bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan. Pudus itu bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot-otot polos, tersusun melingkar membentuk lengkungan-lengkungan. Ada pylorus, bagian lambung yang dekat dengan usus halus dan dekat dengan pylorus yang berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke lambung. Ada usus halus. Nah, di sini usus 12 jari atau usus yang terbatas dengan lambung pada ujung pylorus. Pada bagian ini merupakan tempat bermuara kelenjar-kelenjar pencernaan, antara lain ada kelenjar pencernaan di hati, kelenjar pencernaan di pankreas, kelenjar Liberku, dan kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari atau duodenum. Ada kelenjar pencernaan di hati. Ini hati menghasilkan getah empedu yang mengandung garam empedu yang berfungsi mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Ada kelenjar pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya yang berupa enzim atau enzim pencernaan. Nah, di sini ada kelenjar Liberku dan kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari. Ada kelenjar Brunner menghasilkan hormon sekrin yang merangsang kelenjar Liberku menghasilkan getah usus yang berisi ada frustase, misalnya trypsinogen atau opsinogen, ada koenzim, misalnya eteroksinase. Ada jejunum. Jejunum merupakan bagian usus halus yang berfungsi menyelesaikan pencernaan yang belum selesai di dalam duodenum. Ada ileum. Nah, ileum merupakan tempat terjadinya absorpsi zat makanan yang telah terbentuk monomer-monomer untuk dibawa ke seluruh tubuh dengan melewati hati kapiler-kapiler darah yang akan mengabsorpsi zat makanan tersebut masuk ke area ilusnya. Nah, ada usus besar terdiri atas caecum, ada rektum, dan ada kolon. Adalah gambar usus besar. Ada kolon. Untuk pembusuk dibedakan menjadi kolon ascendus atau usus naik, kolon transcender atau usus miring, kolon descendum atau usus turun. Pada kolon banyak hidup mikroorganisme seperti E. coli, sisa-sisa pencernaan sehingga terbentuk feses atau vitamin K dan vitamin B. Selain fermentasi juga terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi serta senyawa yang masih berguna bagi tubuh, misalnya air, bilirum, dan hematin. Ada caecum. Pada manusia caecum tidak digunakan sehingga mengecil, disebut usus buntu. Akan tetapi pada hewan pemakan rumput atau caecum berkembang sangat baik seperti pada kelinci, sapi, dan kambing. Rektum merupakan tempat penampungan sementara feses sebelum dikeluarkan. Jika penampungan di bagian ini terlalu lama, akan terjadi reabsorpsi atau rektum, sehingga sisa-sisanya seharusnya dibuang akan diserap kembali.
Hal ini dapat membantu metabolisme sehingga menyebabkan terjadi gangguan pada tubuh. Ada anus. Anus tersusun otot polos yang terbentuk sphincter dan dapat berkembang membesarkan sesuai dengan kebutuhan. Proses pelepasan feses disebut defekasi. Nah, perhitungan IMT, indeks massa tubuh. Nah, makanan yang telah diserap oleh tubuh, sisanya akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Namun, ada juga disimpan dalam bentuk lemak dan tubuh. Lemak yang disimpan dalam tubuh akan mempengaruhi berat tubuh seseorang. Berat tubuh pada setiap orang akan berbeda tergantung jenis makanan yang dikonsumsi dan penyerapan di dalam tubuh. Untuk mengetahui apakah berat badan seseorang sudah ideal, kegemukan atau terlalu kurus dapat dihitung menggunakan indeks massa tubuh IMT. Ada gangguan sistem pencernaan manusia. Ada appendicitis, radang usus buntu, diare, feses yang sangat cair akibat peristaltik yang terlalu cepat. Ada konstipasi atau sembelit, kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Ada maldigesti, terlalu banyak makanan atau makanan suatu zat yang merangsang lambung. Ada parotitis atau infeksi pada kelenjar parotis, disebut juga gondong. Ada lambung atau ma pada dinding lambung, umumnya diakibatkan infeksi. Yang ketujuh itu ada gerostomia, produksi air liur yang sangat sedikit. Nah, sistem pencernaan pada hewan. Kamu sudah mempelajari tentang pencernaan pada manusia dan penyakit-penyakit yang terdapat terjadi pada sistem tersebut. Bagaimana halnya dengan hewan? Apakah sistem pencernaan sama dengan manusia? Seperti halnya manusia, hewan juga membutuhkan makanan untuk energi dan material mentah. Manusia, hewan juga membutuhkan makanan untuk energi material untuk membangun tubuh mereka. Mereka juga memecah makanan yang dimakan agar menjadi molekul komponen dasar yang terdapat diserap oleh tubuh mereka, atau Annelida, Mollusca, Arthropoda, Nematoda, Echinodermata telah memiliki saluran pencernaan sempurna. Kelompok hewan tersebut memiliki saluran pencernaan berupa tabung panjang, tempat makanan khusus dicerna di setiap nutrisi. Pada hewan yang lebih tinggi, organ pencernaan lebih terspesialisasi, contohnya pada burung, apis atau golongan burung memakan biji-bijian, vertebrata atau mamalia kecil yang pada umumnya memiliki struktur yang keras karena tidak memiliki gigi. Burung memiliki lambung khusus yang disebut empedal. Sistem pencernaan pada hewan. Nah, contoh yang memiliki sistem pencernaan yang cukup rumit adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan semua hewan pemama biak, misalnya sapi, kerbau, domba. Sistem pencernaan pada hewan pemama biak memiliki istimewa tersendiri, sesuai dengan makanannya berupa tumbuhan atau rerumputan. Nah, ini tahap pencernaannya dari mulut, esofagus, rumen, retikulum, ada. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini alat pencernaan makanan terdiri atas saluran pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan. Ada mulut, ada gigi, lidah, kelenjar, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar, dan yang terakhir ada anus. Gangguan sistem pencernaan ada mah, diare, parontitis, dan lain-lain. Ada juga sistem pencernaan pada hewan. Nah, kali ini kita akan kuis. Setelah kita pelajari dari tadi, kita akan kuis. Coba kalian kerjakan. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari melalui, menurut kalian, opsinya ada darah, ada pembuluh darah, ada pembuluh limpa, ada kerongkongan. Coba apa ya? Pembuluh darah kali ya? Ya, salah. Kerongkongan. Salah juga. Berarti enzim yang dihasilkan oleh pankreas atau masuk ke dalam usus 12 jari melalui apa kali ya? Benar.
mengerjakannya. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan sampai ketemu di